Selamat datang kembali di Deep Sauce, guys. Hari ini gue kedatangan tamu, yaitu sahabat gue yang baru menikah, Dylan Pro. Hai, akhirnya ya, udah 2 tahun gue gak kesini. Oh iya benar, 2 tahun Dylan gak kesini, tapi gue baru sih. Kemarin tuh Dylan penasaran sama program gue yang ini. Pi, coba dong kamu ikut Deep Sauce, gue kuat sambel nih katanya. Sepedes apa sih? Sepedes apa sih, dia penasaran. Jadi sambel sini kebanyakan impor dari US lah. US ya? US kebanyakan. Ini ngambil dari US. Kalau lo tahu acara Hot Ones, itu gue beli beberapa sambal mereka. Wow. Itu. Jadi ini gue impor dari Jepang. Jadi barang US belinya di Jepang ke sini gitu baru ya? gue bawa ke sini. Ini udah mau pada habis sih, temen gue udah nyetok 30 lagi. 30 lagi, berarti masih ada ratusan episode lagi teman-teman. Jadi santai aja guys ya, masih banyak tamu yang mau diundang. Salah satunya Reja sama Lades, nanti mau main juga. Wah. Aduh, pedas sedikit ya. Jadi gimana Lan, kehidupan setelah menikah? Wah, seru sih, karena kan gue juga udah lama ya. Jadi kayak lu sama Deul sebenarnya nggak ada berasa beda, tapi sekarang udah kayak wah, you're mine gitu, finally gitu kan. Ya lebih makin sayang lah pasti ya. Udah suatu tanggung jawab juga gitu. Terus sekarang udah banyak hal baru di hidup lu ya? Pasti. Baru. Iya, studio baru. Berapa aja lama tuh delaynya tuh? Itu delaynya 3 tahun lebih, pi anjing. Gila banget, tapi akhirnya pas udah pindah enak banget. Iya, nunggu lu lah pindah ya. Gua bulan Juni kemungkinan. Juni ya? Sebenarnya udah bisa masuk kan, tadi udah lihat rumah. Kenapa nggak cicil studio dulu di sana? Ya ini lagi digarap. Gua. Desember nih udah mulai garap studio. Iya, mending studio dulu. Paling nanti pindah, studio nyicil. kelar, gua kesana. Cuman kayaknya takut fisik aja kan. Misalkan gua garap taman, terus gua garap atap juga, garap segala, cuma takut. Tapi soundproof sih. Biasanya kan soalnya kalau tukang itu kerja sampai jam 5 sore. Oh iya benar. Kita kerjanya setelah itu, makanya Benar, alasan gue benar, pindahin benar. duluan. Karena nggak ngaruh sama gue. Iya benar. Kita kerja malam, bos. Iya juga ya, benar juga. Makanya. Iya, lu juga tukang kerja pagi Iya, ya? sampai jam 5 pagi kelar. Jam 5 sore kelar. Oh, iya, dari pagi. Ini kayak Mexico sauce gitu, Mexican sauce. Tabasco ya? Iya. Nggak ada rasa tabasconya. Biasanya kalau di burrito ada saus kayak gini nih. Oh ya, ini bisa pakai burrito kalau Iya kan? mau. Enak. Ya. Asamnya kuat ya? Gue suka kalau asam gini. Oh ya. Kayak rasa Tabasco gitu. Hmm. Lu pindah total ke rumah lu kapan ya? Februari lah, insya Allah lah. Cepet juga ya? Iya, karena gue udah kelar sebenarnya atasnya. Tinggal pasang kaca. Pindah, yang kita bisa ngomong pindah tuh, yang penting kita udah bisa tinggalin lah, bisa tidur di situ. Karena kan kita fokusin kamar utama dulu. Mungkin di beberapa bagian masih harus ada pengerjaan gitu. Karena kamar gue tuh bukan pakai tembok, tapi kaca. Kaca itu bisa lebih cepat, tapi mahal. Jadi sekalian nyicil-nyicil kaca lah gitu loh. Kaca tebel gitu ya? Iya, kita pakai temper gelas 8x8. Jadi 88, jadi dia 8 mm, 8 mm tebel banget. Karena memang desain rumah gue itu nggak pakai tembok, nutupnya pakai kaca, jadi itu bisa lebih cepat gitu. Lantai semua kan udah pasang. Lantai udah pasang semua. Pakai apa? Pakai Quadra sama marmer. Wah, dingin dong. Dingin banget nantinya. Jadi walaupun nanti gue full kaca, orang kan bilang emang nggak panas. Enggak. Kita kan nanti pakai kaca one way ya, bisa dibilang. Jadi dari luar nggak kelihatan, dari dalam kelihatan, dan plus itu ada UV proof juga gitu. Oh, UV protection. Ya, UV protection. Nanti kamar lu lantai berapa? 3? Kamar gua lantai 3. Lantai 2-nya itu kan ruang keluarga dan ruang tamu. Yang naik itu ya? Iya. Gue sempat lihat juga guys. Dan bawahnya kantor. Bawahnya kantor. Udah jadi 100% kalau bawah. Kalau kantor, Iya. satu udah jadi 100%. Tempat nyari duit ya duluan lah. Ya Betul, kan? oke. Biar happy kita. Oke. Berarti lu sempat tinggal di kantor juga? Udah, gua kalau tempat baru, Pi, gua itu harus yang tipikalnya tuh gua baca doa di sana, gua sholat di sana, dan gua tidur di sana juga. Oh gitu. Jadi gua udah nyaman, gua udah tidur 3 hari berturut-turut di sana waktu Rafael pergi. Jadi nggak sama Rafael? Enggak, gua tidur, itu kan udah ada kamar karyawan kan. Jadi dia di atas, gua di bawah gitu. Tapi gue setuju sama lu. Gue pun di rumah baru gue bikin ruangan sendiri. Harus. Karena setelah gue udah pindah rumah berapa kali ya? 1, 2, 3 kali sama yang ini. 3 kali sama yang ini, berarti itu rumah keempat gue kan. Gue berpikir kayak, pun gue udah nikah, gue masih butuh me time. Ya pasti loh. Gue butuh ruang pribadi gue. Karena kalau setiap hari kan kita bakalan ketemu ya, bukan berhal ya bosan tuh wajar. Cuma maksudnya kalau kita me time atau kita tidur sendiri tuh kadang kita jadi kangen. Benar.
nyari kangennya itu untuk Betul, balik lagi gitu. betul, Dan betul. sebaliknya bukan kita egois, mereka juga butuh me time. Betul, gue Sama setuju juga. sama lu. Gue setuju sama lu. Dalam hubungan kayak gitu kan. Makanya ada kamar bujang gitu-gitu biar kita tuh gak jenuh juga gitu. Itu enak semua cok sausnya. Agak apa ya ini ya, agak pahit dikit. Kesibukan lu sekarang sebagai YouTuber kan lu udah jarang kelihatan kan. Jadi something yang mungkin lu bisa dapat lebih selain YouTube. Sekarang lu apa sih? Gua udah tahu, mungkin viewer belum tahu nih. Jadi gue juga jalanin bisnis Bi. Karena ya kita ngomong ya YouTube gue udah nggak segede yang lain lah gitu loh. Gue juga hitungannya sekarang ya berusaha untuk naikin lagi, apalagi sekarang udah jadi suami gitu. Gue harus nyari konten yang bagus. Gue rela main Free Fire lagi demi istri, konten baru gue kayak gitu ya. Karena Indian itu yang bakal dilihat gitu. Kita butuh angka juga anyways. Tapi untuk kerjaan gue yang lain, untuk bisnis gue yang lain, gue sekarang lagi buka server. Sekarang tuh. Ya, gue buka server MMORPG, Legend of Ymir. Jadi gue di offer sama dia, gue bid servernya. Ketika gue nyampe, ini gue buka aja lah ya, top up 500.000 USD. Itu gue bisa dapat angka yang lumayan. Di server itu? Iya. 500.000 USD itu sekarang kalau dikonversi 8,8. Itu total semua orang yang main di server gue ya, top up ya. 8M. 8,8. Semuanya. Ya, kalau semuanya. mereka top up. Dan itu possible karena gue udah tahu MMORPG itu satu orang aja itu bisa top up berapa. Beda sama Mobile Legends sama Free Fire yang mainnya crowdfunding. Yang dimana contoh kenapa Orastor bisa gede. Top up paling cuma 100.000 sampai 2 juta lah kalau Mobile Legends. Tapi banyak jumlahnya. Masif ya? Iya, masif. Kalau kita itu kayak ratusan sampai nggak nyampe ribuan, ratusan. Iya. Tapi ratusan orang itu sekali top up bisa ratusan. Tapi itu konsumen behavior yang lu tahu sih kan. Itu nggak banyak yang tahu. Oh iya. Mungkin orang-orang yang main MMO tahu sih. Pasti. Ya kan? Karena ya gue berusaha ngambil pasar yang memang orang lain belum tahu aja sih. Betul. Gitu. Itu konsumen behavior yang lu tahu. Karena lu main MMO udah lama banget kan. Lama banget. Dari kapan tuh lu mulai main MMO dan kenal sama circle-circle yang ada di situ? Gue dari 2019. Udah bisa dibilang pas YouTube gue lagi naik-naiknya gue udah main MMO tapi gue belum bisa masukin ke konten utama gue karena beda banget, jauh banget sih MMO. Makanya saya nggak, lu kan sempet nanya sama gue ya kayak kenapa lu selalu pisahin MMO tuh di channel kedua. Ada fungsinya sebenarnya. Karena di channel kedua itu gue bikin lebih eksklusif dalam MMO-nya gitu. Dalam circle lu itu ya? Tapi kalau misalnya di channel utama itu nanti bakal ke-mix, kecampur. Dan memang gue nggak bisa bilang gue nggak bisa di channel utama juga. Tapi bisa. Tapi memang main daily-nya tuh di channel kedua. Jadi kayak lu bikin kandang sendiri ya? Iya. Biar gak keganggu sama yang lain, sama bocil MM gitu ya? Iya, sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga. Cuma memang beda banget marketnya. Iya. Kagak. Ini mulai nih, enak nih. Jadi tadi kan udah ngobrol nih tentang MMO lu, kerjaan lu sekarang. Nah, terus target tuh ke depannya apa nih? Setelah rumah jadi nanti bulan Februari ntar lagi kan? Iya, target gua pengen bisa dapat market yang kayak lu lah pasti. Semua orang ya. Kalau kayak Al kan Al pengen punya komunitas yang kuat kayak lu. Kalau gua dari komunitas MMO ini mau gua bawa pelan-pelan ke tempat lain juga. Gimana tuh? Ya ke channel utama dengan gue main triple E. Gue udah punya komunitas triple E juga sekarang. Ya lumayan lah kayak bangunnya lumayan lama ya. Yote 1.000 gitu. Lumayan lah buat gua itu udah suatu prestasi ya. Betul. Dibanding gue main Free Fire 10.000 gitu. Jadi gue pelan-pelan dan merasa banget kayak sekarang tuh ketika gue udah punya komunitas yang kuat. Karena dulu gue nggak maintain komunitas gue yang angka besar itu. Gue lebih gampang melakukan konversi gitu. Kayak gue jualan something pasti mereka tuh ngikutin dan pengen beli. Dibanding dulu kayak ya gue 1 juta 2 juta views sehari tapi gue jualan apa-apa nggak ada yang peduli Ya, karena mereka cuma nonton gue. Power of influence lu nggak ada ya? Iya betul. Ngeliat gue series Netflix doang dia. Oh benar. Kedekatan lu sama penonton nggak ada ya? Nggak ada. Beda nggak sekarang ya? Jauh. Kayak kemarin gue main Yote segala macam banyak yang udah nonton di lu jadi kayak ngasih guide ke gue tuh kayak bakalan kesini gitu. Jadi kayak udah pada tahu gitu mau diarahin kemana ya. Tapi gue mau nanya, kalau lu ada rencana pengen punya anak cowok apa cewek dulu? Langsung nih. Anjay, gue anak cowok. Karena pengen cowok dulu. Gini, gue sama Rafael sebenarnya apapun yang dikasih sama Allah. Rezeki. Iya rezeki. Dia anak pertama, gue anak pertama. Jadi dua-duanya anak pertama nih Sama. kita. Terus Kalau misalnya anak cowok,
udah pasti gua yang bakal ajarin jadi anak pertama yang baik. Kalau cewek, pasti ada Rafael yang ajarin anak ceweknya yang terbaik kayak gimana. Kita berdua of course sama-sama ajarin, tapi kan kita berdua sama-sama anak pertama ya. Jadi enak banget kalau misalnya tapi kita berdua tetap 60% pengennya cowok. Pengennya cowok. Iya. Oke. Jadi ya leader lah dari keluarga gitu. Misalnya punya adik pun ya dia jadi sosok yang jagainnya. Ya. Kalau gue feeling entah kenapa anak gue yang cewek sih kayaknya yang pertama. Oh iya? Ya, entah kenapa feeling anak gue yang pertama dan kayaknya sifatnya bakal nurun dari gue banget. Batu banget kayak kepalanya tuh. Cewek ya? Cewek pasti batu banget kepalanya. Entah kenapa. Gue feelingnya kayak gitu. Ya. Cuman ya tahun depan lah, tahun ini gue masih belum dikasih. Mungkin tahun depan lah. Gue mulai Insya Allah lah ya. harus kerja nih kayaknya nih. Gas. Barengan bisa jadi kan? Kayaknya iya kan? Bisa jadi barengan loh. Bisa jadi Wah, barengan. jadi temen, Bro. Kita lihat. Upi Junior, Dylan Junior. Ini pakai stick gila nih. Stick medium nih. Enggak. Hah? Jangan terlalu mentah. Jangan terlalu mentah, ini enak banget. Jangan medium ya. Enak semua, Cok. Favorit lo yang mana sejauh ini? 1, 2, 3, 4. Yang terakhir ini sih, yang 4 sih. Yang 4? Iya, yang 4 gacor ya. Kayak gimana ya? Kayak ini ayam jadi berubah gitu. Jadi kayak bener-bener rasanya kaya gitu. Oh iya. Yang sebelumnya tuh kayak oke, saus. Kalau ini tuh kayak malah jadi bumbu ayamnya aslinya gitu. Gue berasa kayak gitu. Tahun depan lu di YouTube udah nyepin apa aja? Gua tahun depan di YouTube gue mau live streaming. Gue kan belum pernah subaton, gue mau nyoba subaton. Sekuat apa gue subaton dan gue tahu kuat sih lu. Pasti bakal banyak yang apain gue dari channel kedua. Itu bakal tidur apa gimana? Iya pasti tidur lah, gila kalau nggak tidur mah. Cuma gue belum tahu konsep subatonnya kayak gimana gitu. Dan gue udah pasti mau aktif di IRL ya. Karena kemarin gue udah sempat IRL nyoba waktu yang Deltaverse, lumayan sih. Ini lo kayak sih? Nah, kan? Ini yang gue butuh nih. Jadi gue itu sampai bisa dibilang banyak yang nanya gitu, gue pakai apa IRL? Padahal gue punya setup tuh nggak semahal itu. Jadi gue pakai satu aplikasi, gue lupa namanya. Server ya? Rencana gue ntar mau pakai server juga. Oke. Kalau kemarin belum. Oh belum? Iya. Gue nyiapin satu orang standby di rumah untuk jadi operator. Kalau ada apa-apa dia langsung ganti standby. Oke. Gitu. Kita nggak pakai Lalabox juga. Oh iya. Nggak. Dan itu bisa transisi kalau misalnya mau pakai kamera bisa, mau pakai HP pun bisa, mau pakai GoPro pun bisa. Ya. Audio semua tinggal pakai ini. Bisa. Lu pakai kotak tapi enggak? Nggak pakai kotak. Terus gimana caranya? Itu wireless aja, jadi sama-sama semuanya tuh tarik-tarikan. Gua kemarin siapin 3 internet, 3 HP yang udah. Nah itu gimana caranya Lan? Pakai mobile hotspot. Oh. Jadi internet ini mati, nanti auto kedua, internet yang ini kurang, auto ketiga. Kalau misalnya 3-3 mati, nanti di rumah internetnya. Pakai yang di rumah, itu yang terakhir. Tapi kalau yang di rumah tuh ntar di-upload gitu. Mungkin untuk lebih detailnya nanti gua bisa bikin kontennya sih atau gua ajarin langsung. Soalnya itu tim operator gue yang ngurusin. Keren loh itu loh. Yeah. Gua tahun depan pengen gedein anak-anak soalnya kan. Iya Kal. Boleh lah kita main-main lah nanti. Iya boleh. Anak-anak. Boleh. Ntar bareng anak O2 ya. Ih. Sabi banget tuh. Tahun depan tujuan gue ya anak-anak sih, sama kayak tahun ini. Tahun ini alhamdulillah semuanya growth. Growth lah. Tahun depan gue main semuanya growth lagi. Belum setahun kan O2. Udah lama kan O2. Bukan, maksudnya yang baru sekarang hitungannya iya. pada bikin YouTube. O2H mah udah lama banget. Iya, Cuma baru maintainnya tahun ini kan. Ya karena ada Kinan kan. Iya. Dia batu banget pengen, ayo kita harus solid, harus apa ya. Gue lihat sih itu orang seru sih. Lanjut. Masih muda Lan. Lu Tahu umurnya berapa nggak? 20-an kan? Kinan 19. 19. Baru mau 19 apa? Udah 19 kayaknya. Udah 19. Masih semangat muda. Lu tahu Dera tapi? Tahu lah Dera. Dera berapa umurnya menurut lu? 20. Umur berapa? 22. 29. Anjing. Wah, anjing bangsat. Bojahnya serasa ya. Pedes jaya. Kayak lagi minum jamu. Ini gambarnya yang harimau. Tahun depan berarti kita bisa kali bareng.
itu yang gue lagi rencanakan. Ya maksudnya kan gini, gue gak pernah ke Odoaha, tapi ya gue sebelum Odoaha tuh udah ada. Betul. Dan kita naik dengan cara kita masing-masing. Betul. Gue punya pasar gue sendiri, gue punya pasar gue sendiri gitu. Yang which is, ya di saat itu memang eranya soloist. Bener. Eranya soloist. Terus lu sadar gak sih, gue jarang banget gue kolaborasi. Karena gue sebenarnya soloist banget. Betul, gitu. lu sama Regi hampir mirip sih. Iya, tapi ya kita nggak bisa ngelihat lah kalau misalnya sekarang soloist sudah susah. Kecuali lu dewa anjing, gitu loh. Iya. Udah Regi dewa. Iya, ya kan? Ya tapi Regi kan sekarang udah mulai mabar juga gitu. Oh iya. Udah ada kacil gitu-gitu kan, walaupun jarang gitu. By the way, selamat ya ke Regi ya. Oh iya, selamat ya Reg ya. Luar biasa ya. Jadi ya, gue juga pengen mulai ya collab lah. Jujur waktu zaman Borox itu pertama kali gue collab. Yang lu ajakin ke gue. Gue sebelumnya nggak pernah collab lagi. Dari situ gue ngebuka jadi bisa collab sama banyak orang juga. Dan akhirnya ternyata collab seru juga ya gitu. Collab tuh maksudnya which is tuh bukan collab kayak gini ya. Maksudnya collab main game gitu. Karena kan dulu gue nggak pernah collab. Squad, berempat, party gitu. Ya gue udah hilangin lah soloist gue pengen mulai bareng lah kalau bisa. Ayo. Gue lagi garap studio buat anak-anak Lan. Nanti mungkin kalau yang di Jakarta, anak-anak gue bisa oper ke lu. Lu mau kemana, lu mau gokaran sama anak-anak apa gimana. Karena aman banget bro. Jujur ya Lan ya, energi gue sebenarnya udah gak sebanyak dulu. Ide gue tuh gak bisa kayak gue teriak kayak dulu, lompat-lompat kayak dulu, mukul-mukul barang kayak dulu. Sebenarnya kalau misalnya tenaga masih pengen kayak gitu, masih ada aja. Cuman ya tapi kan dengan ada anak-anak ini bisa keep energi lu tetap ada kan. Kalau lu sendiri gue yakin udah gak kuat tuh. Lu soloist lagi kayak dulu coba. Iya, udah lumayan sulit gue. Sama gue juga. Jadi karena gue banyak banget fokus ya soloistnya sekarang udah saatnya kita jadikan kolaborasi. Iya benar. Kita jadi party. Karena dengan orang lain enak. Man di Delta ketemu di Kinan kan? Ketemu. Ya kan? Itu gue tembak pakai tank kan. Jam bulat, kebakar dong. Jambunya hilang, bugang-bugang Bang Dilan pakai topi siapa nih anjing? Gue nggak ngeliat jambu, gue nggak inget orangnya. Oh iya benar dia pakai topi benar. Dia kalau pakai topi itu udah kayak Kraken pakai kacamata anjing. Anjing. Langsung nggak tahu kalau orang itu Superman. Jambu mana bangke? Benar. Tapi gue ngomongin tenang tenaga, gue masih agak salut sama Bang Tara sih. Kenapa dia? Dia masih bisa, gak bisa diem loh anjir. Itu memang udah dugong. Sumpah, itu orang dari dulu. Walaupun dia tuh kadang kalau gue kesana ya off kamera tuh masih bisa ngelucu walaupun dia batuk-batuk anjir. Iya. Kita kan Bang Tara tuh kalau habis ngomong udah gitu dia kan kayak Ukyo. Ukyo anjing. Ukyo Oka. Ukyo udah tua ya? Ceritanya dia udah penyakitan. Tapi Bang Tara mah bukan sehat lah Bang Tara. Walaupun dia tuh setiap beres ngelawak tuh pasti batuk aja. Tapi tenaga dia masih ada. Itu luar biasa kalau itu dari dulu lah. Gua kan sempat ngobrol juga ke sana kan. Wah, orang energetik banget dan on time. Ya. Orang on time banget. Iya benar Bang Tara itu. Luar biasa. Cuman ada satu kekurangannya. Suka ngeracunin orang bareng. Bang Tara ya. Mau beli ya? Selalu tuh. Jadi ada dua orang yang gua waspadai, Bang Tara sama Pokopo. Itu bapak-bapak harus agak dihindari tuh. Itu memang suka ya menebar-nebar untuk kita juga mengikuti. Ini mereka gila racunnya guys. Hati-hati dengan mereka kalau kenal lebih dalam ya. Tapi Bang Tara suka top up, lu tahu gak? Ada satu game yang namanya Rise depannya. Udah habis itu biar viewer aja yang menjawab. Ini baru udah mulai asik. Enak gak? Kelihatannya asik ya. Tadi kan kita mau bikin buat IRL nanti. Buat bikin banyak konten segar gitu. Terus lu tahun depan masih ada pengen keluar negeri gak? Masih lah, gue kan pengen ke Jepang gitu-gitu. Cuma memang gue lagi fokusin ke rumah dulu sih sekarang. Karena rumah? Ya rumah jadi kelar, semua udah tenang gitu. Karena kan, apa ya, gue lagi sedikit financial transition karena rumah semua itu kan gue bayar cash ya. Ya. Muntah gue. Iya, jadi lumayan habis banyak di situ. Tapi income yang masuk lagi mulai ada di Januari. Januari gue ada project yang memang bisa bikin gue udah kelarin langsung lah gitu loh. Bounce back? Iya, bounce back lah bisa dibilang baru. Gue pengen ke luar negeri udah pasti. Gue pengen ke Jepang lagi kayak biasa sama lu. Bini gue juga pengen ke Jepang. Kemarin soalnya honeymoon di Paris, kita itu masih fokus jalan-jalannya. Karena kan kita pertama kali ke Paris kan.
Kalau ke Jepang kan kita nggak fokus jalan-jalannya, tapi kita fokus bum-bum. Ya pasti dong, kita udah bosan dengan Jepang kan. Tapi lu tahu gak Jepang seenak apa untuk kita nyantai gitu kan. Tapi kita ada pengalaman di Jepang guys yang kurang mengenakan. Bener. Di Hokkaido. Itu waktu itu gue Hokkaido sama dia. Sumpah ini mental gue gak kuat sebenarnya waktu itu. Ini gue udah sering cerita, tapi ini gue ceritain lagi depan orangnya ya. Dia ngajak onsen, gue bilang, ih Jepang banget nih. Yakuza nih gue nih, keren ya. Gila, chill. Ternyata ada aturan, harus telanjang bulat. Dia udah mau buka celana anjir. Terus gue bilang, lah bentar dulu, gue belum siap. Dia sama nggak ada lades sama Eja mah aman, anjing. Ya harusnya gitu, cowok diomelin dong. Dia udah begini nih anjing. Taruh dulu lah, gue belum siap. Terus, coba kita masuk dulu, cek VAR, gue bilang. Masuk kita liat pantat orang Jepang anjir, gue langsung begini. Gue, fuck, gue bilang. Anjing, gue bilang. Kelihatannya menarik. Terus akhirnya alhamdulillah kita langgar aja peraturannya, gue akhirnya pakai sempak sama dia ke dalam. Iya, akhirnya kita masih pakai anduk juga. Sebenarnya nggak boleh aja itu. Nggak boleh karena peraturan onsen itu kalau nggak full telanjang dari kain, kolor atau apa tuh bisa ngotorin air. Iya kan, dia bisa ngotorin airnya. Iya, kalau misal full telanjang itu kan bilasan dulu, ya namanya manusia bersih jadinya enak. Ya, gitu. benar. Kalau di onsen. Aturannya gitu kan. Iya, tapi kalau misal onsennya campur ya beda cerita lagi. Kalau itu mungkin gua akan cari ke tempat yang tidak ada kewer-kewernya. Bahaya itu soalnya. Itu sangat berbahaya. Itu mungkin salah satu shock culture gua waktu di Jepang. Iya, dan ternyata onsen sepanas itu juga. Ya, tapi kita di Hokkaido waktu itu. Iya, tapi kan kita tuh ngiranya tuh langsung bisa masuk kan. Kita masuk kaki dulu aja rasanya udah kayak dibakar tadi. Suhunya panas banget. Tapi di atas -5. Bener, tapi kakinya biji kita kena panas gitu menggerut langsung, tai. Itu langsung kayak chicken wing. Kena air fryer. Itu aneh banget langsung, Bang. Iya. Di atas, jadi suhu Hokkaido itu -5 waktu itu ya. -5. Lagi salju. Tapi bawahnya tuh panas banget. Jadi kita kayak, wah, gimana ya? Atas kulkas bawah air fryer. Bawah air fryer. Tapi kalau udah lama, udah terbiasa, itu nyaman banget. Ya, keluar dari onsen badan segar banget. Makanya orang Jepang hidupnya lebih lama dari kita. Ya, betul. Ya kan? Makanannya bener. Sama makanannya juga bener. Tahun ini lu kemana aja kan? Tahun ini gue ke Paris, gue ada ke Thailand, ada ke China, gue ke Guangzhou awal tahun. Terus udah sih itu doang. Ke TGS nggak, man? Thailand Game Show? Thailand Game Show gue enggak. Ada acara Garnier di sana. Tapi harusnya ke sana ya? Harusnya ke sana, cuma di hari yang sama kan ada undangan ke EAFC Mobile itu kan, sama Garnier, jadi gue nggak bisa hadirin. Kalau yang ke Gamescom kemarin, Rafael. Bali ya? Enggak. Bukan Gamescom-nya Thailand juga sama. Oh. Gamescom Thailand. Nah. Di Bali ada juga tapi? Ada juga, iya. Tahun ini juga lu banyak ke luar negeri kan? Sumpah, gua ke China 2 kali lu. Gua rada muak jujur. Udah muak naik pesawat lo. Jujur gua orang yang suka naik pesawat muak ya. Gua nggak terlalu suka naik pesawat sih, Lan. Iya sama sih. Gua takut kan. Lu sukanya pas udah landingnya anjing. Iya. Soalnya udah nyampe, Jing. Berarti kan udahan ya? Wangi nih. Ini level 7. 790. Pedes nggak? Enggak. Oh ya? Enggak. Lu nggak ngerasa pedes? Enggak sih. Soalnya kan maksudnya gue udah bilang gue menantang untuk kesini gitu. Karena kayak misalnya penonton bilang itu pura-pura nggak pedes, saya kali lihat dari bibir gue sama mata gue gitu. Cuma ini udah mulai udah mulai dapat ini sambel lah gitu loh. Oke, balik ke pesawat tadi nih. Jadi bener gue sama Dilan tuh nggak terus suka naik pesawat, guys. Benar. Sampai akhirnya kita ke Jepang kerja apa liburan sih betul? Lagi itu kita liburan, kita jarang kerja tahu kalau ke Jepang. Oh liburan ya? Itu turbulens paling parah seumur hidup gua. Iya kan, yang ampe pramugarinya yang cantik itu ngomong juga katanya seumur hidup dia kerja di pesawat nggak pernah merasakan hal itu. Itu kenceng banget ya turbulens. Jadi itu kayak turun ke bawah juga. Itu dari US apa dari Jepang ya kan? US. Oh iya. Dari US. Jadi kita kan JAL karena kita suka JAL. Jadi dari US transit ke Jepang, dari Jepang ke Jakartanya, ya. Dari Jepang ke Jakartanya itu guys. Anjir turbulens. Mana gue mau nikah lagi? Gue pikir gue bakal mati lah di situ. Oh iya dia belum nikah juga. Gue juga apalagi anjing masih jauh. Itu dia kayak turbulens itu.
gitu loh, berasa turun juga kan, berasa kadang turun. Parah. Dan minuman sampai tumpah kan? Iya. Harusnya kan turbulence kita lihat dari air di gelas kan. Kalau air di gelas yang nggak tumpah masih aman. Kalau udah sampai tumpah, sampai pramugarinya mukanya lumayan panik, nggak bisa di-hide juga itu. Iya. Ya kan? Panik itu dia. Panik banget dan dia udah, aduh, ngentot gue benci banget nih anjing kata dia. Gue udah kayak gini nih. Lu udah sampai brace dah. Gue duduk sama lu kan? Iya. Kayak gue bilang anjing gue gitu. Iya, gue udah. Itu menurut gue paling gak enak sih rasanya. Ya tapi memang sebenarnya turbulence tuh aman. Jarang yang kecelakaan karena turbulence. Tapi kalau misalnya udah sampai kayak gitu berarti dia menghindari turbulence-nya. Ya. Mungkin makin bahaya depannya kalau menimbusnya kali ya. Awannya kan makin tebal mungkin ya. Malam sih itu. Malam. Kelihatan jadinya. Emang white malam gak enak sih. Sering kayak gitu sering. Jadi ya kita selalu takut lah naik pesawat, apalagi kayak long flight gitu ya, pusing. Ya. Dari US ke Jepangnya nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Oh, itu kita selalu kalau lewat di Pulau Filipina. Iya, benar. Yang memang di laut badainya sering banget ada badai di situ tuh. Laut Padahal Filipina. itu kayak pulaunya tahu. Iya, tapi di situ memang katanya kalau pesawat lewat jalur itu selalu kayak gitu. Gue tuh setiap dari Jepang mau ke Indo, pasti goyang itu di Filipina. Iya, selalu itu. Karena itu jalurnya JAL juga. Oh. Jalur JAL situ. Lu kangen US nggak? Lumayan sebenarnya, cuma dibilang kangen banget enggak, karena kan gue tahu US lagi gimana kan di beberapa daerah sih memang. Cuma ya dibilang kangen pasti ya, karena US tuh ya kayak Hollywood gitu, dimanapun. Apalagi sekarang kan GTA udah mau keluar ya. Delay mulu. Ya walaupun delay mulu, tapi maksudnya vibes-nya ada, udah mulai ada gitu kan. Mantap nih. Ada yang sepedas got spicy pepper nggak? Nanti. Suka gua dibilangin. Enak. Ini udah mulai menggugah selera. Gua kayak mau ngambil nasi putih loh. Iya benar. Ya kan? Ada gini. Kalau orangnya suka pedas, biasa tuh pengennya langsung makan nasi putih. Bahaya kalau makan pedas, makanya mau nambah terus. Kata emak gua, pedas itu nambah selera makan. Iya. Ya bener ya? Bener. Dia belum ada minum ya sampai sekarang ya? Gue di 7 sih udah gak kuat ya. Gue di 7 udah mulai pedas. 8 udah mulai pedesan tuh. Kaki gue udah mulai gini. Ini gue udah keringetan. Cuman kata bapak gue kalau gue keringetan, artinya makannya enak. Iya, karena kalau makan bakso juga, kalau lu di tempat baksonya juga pasti keringetan. Karena memang panas anjing, bukan enak juga, panas. Tapi, lu target lu di tahun 2026, lu kan sekarang udah hampir semuanya yang lu targetin kelar ya. Di O2H udah makin ramai, makin banyak, makin solid semua. Dan sekarang udah sebagai satu tujuan yang lu mau juga udah jadi gitu, udah satu circle baru lah di 2026 tuh. Untuk anak-anak lu nih, kan lu sekarang udah gak tahu fokus ke lu dong, ya kan? Lu bakal fokus ke anak-anak lu bilang kan. Nah, target lu tuh di 2026 apa fokusnya? Apa ya? Autopilot kayaknya kan? Biarin nanti jalan sendiri semua gitu ya. Yang bisa jalanin apapun digas terus gitu ya. Daerah bilang katanya, Bang Upi 2006 jangan terlalu capek, biar kita yang kerja. Itu anak-anak ngomong gitu. Saya daerah habis blunder. Dia mah sering blunder. Itu orang lucu emang mulutnya anjing. Hobinya blunder dia mah. Iya. Untungnya ada nikahan lu. Itu kan gomelin sama gua. Oh iya? Lemonnya dateng kan. Lemon temen gua. Kok gitu ngomongnya gitu kan. Untungnya ada nikahan Dilan, akhirnya dia ketemu sama Lemon. Iya, gua yang nyuruh itu. Bukannya dia memang ke nikahan gua buat itu, gua yang nyuruh. Tuh ada Lemon tuh. Sana samperin lu, minta maaf lu. Gitu sama gua. Dia kan salaman sama gua kan. Iya. Ya nikahan gue mempersatukan banyak orang lah, makanya gue happy juga. Makanya kan selalu gue pengen bikin, dari dulu sebelum gue nikah, gue pengen bikin acara bagus gitu ya biar dikenang gitu momennya. Banyak ceritanya kan, ya sekali seumur hidup juga kan anyways gitu. Gue kan suka cover lagu, Pi, dan suara gue kan distortion serak gitu. Gue tuh harus makan cabai dulu sebelum. Emang iya? Biar keluar suara distortionnya dan biar gak serak-serak di sini. Biasanya gue makan gacoan level 7. Serius? Sebelum gue nyanyi. Iya. Jadi kalau abis pedas tuh kenapa suara gue tuh jadi enak banget gitu. Kayak nyanyi teriak juga enak. Gitu. Lu lagi seneng nyanyi apa kan? Gue lagi mau tamatin full album Avenged aja.
lucu-lucuan aja. Sekarang lagi apa? Masih Avengers. Yang album mana? Album yang Nightmare sama yang City of Evil juga lagi gue juga. Anjing. Nah, ini baru. Nah, ini bangsat nih. Pedes sambal cabai rawit sama ini tuh beda. Ini pedesnya tuh panas, Ya. panas banget, ntar hilang. Ya benar. Anjing pedes, ada susu nggak? Bukan bintang tamunya yang kena berarti. Gua selalu kepedesan. Oh iya, Cuman kenapa gua masih nge-host, perut gua tuh nggak tahu kenapa kuat pedes. kuat ya. Ya selama habis ini minum susu dinetralin sama jangan perut kosong banget sih. Jadi sebelumnya itu ada isi juga perutnya. Berarti kalau misalnya nanti DO kan sama Rapel ke Korea, kita kemana Pi? Gua kayaknya mau main LOL aja deh. Main LOL ya? Ntar gue coba temenin lu deh. Ayolah. Gua kan anak lu Atri. Ya, Gue cobain LOL PC-nya, udah lama banget gua nggak main. Terakhir kan yang US main. yang Marazi ya. Marazi jago banget dia anjing. Emang iya? Masuknya jago sih Razi, Cok. Tapi gue bingung sama lu, Lan. Kenapa lu selalu jago semua game sih? Bisa dibilang gue dalemin aja sih, karena kan gue udah terlalu banyak main banyak game ya. Even lu main catur jago anjing, gue bingung. Sekarang gue tanya sama lu deh, sebelum gue kayak sekarang nih menikmati apa yang gue suka, gue main Nioh aja nggak ngerti kan, inget kan? Kan lu ngajarin gue main Nioh 2 dulu. Iya ya, enggak. Gue Nioh aja nggak sampai tamat kan, di situ gue masih ngedit sendiri video. Oh. Gue nggak punya waktu buat main game, jadi gue tuh kayak ngutang sama diri gue sendiri. Oke, ketika gue udah punya duit, gue udah punya tim, gue punya waktu, lu harus jago di game. Seperti lu dulu. Tapi gue merasa masih oke di MOBA sih. Kemarin di LoL gue MOBA memang dari dulu jago coy. nggak tahu kenapa ya, kayaknya call gue sih sama cara mimpin gue. Situ kayak masih Lu tuh basic MOBA-nya tuh dari game apapun tuh lu udah ada basicnya. Kayak ke Mobile Legends masih ada, ke LoL juga ada, ke AoK juga ada. Kan kita pernah main Warcraft banget, gue lihat jadinya. iya sih. Gak ada masalah. Nggak main Dota ya dulu. Ya kalau dari Dota sih mostly gampang ya semuanya. Ini pedes banget Lan. Lu mau ke 10? Ayo, gue mah nungguin dari tadi. Lu yang kepedesan soalnya kan, makanya gue nanya gitu. Oke, Lan, ini jadi Hot Ones yang ini, yang The Last Dev Experience, dia dibikin dari 91% Paper X. Oke, 91% Paper X ya. Cara buatan. Udah langsung rasa cabai semua sih. Udah langsung rasa cabai semua. Gimana Yang rasanya? 9 menurut gua lebih kayak nusuk. Kalau yang ini tuh pedes doang, jadi karena dia pedes doang, nyaru. Dilan kedua sih ada kalau setelah Lucky Atnan. Kuat loh. Enak, Cok. Enak. Enak. 1-10 mana yang paling lu suka, Lan? Nih. 9. Ini pedesnya dia kayak langsung. Kalau ini dia pelan-pelan. Makin lama, lidah lu makin keluar gitu. Kayak kebakar ya? Ya, kayak kebakar. Kalau yang apa namanya, yang paling enak yang kalau 4 sih. Yang ini ya. Kayak saus ya? Iya. Buat sama stick gitu kan enak. Gue juga penasaran. Stick sih, pakai stick sih enak banget pasti. Siapa yang gak berani 10? Andi, dia punya asam lambung. Jangan lah, asam lambung bahaya. Ada game yang lu tunggu gak? Octopath Traveler 0. Tanggal 5 keluar. Cuman gue udah harus kerja buat motion. 5 Desember ini. Motion rame ya? Yang ini, O2H. Rame sih, jadi tempat kita ngumpul aja. Getter. Tempatnya sama sama tahun lalu. Lu mulai nangis tuh tapi. Tempatnya sama? Iya. Ngeringis. Pasti lah. Kalau pedes yang lu tahan, dia keluar mata. Termasuknya di pedes. Kalau misalnya si cabai rawit, itu pedesnya tuh gua nggak tahan kalau kebanyakan. Karena pedesnya dia tuh kayak gitu. Gimana tuh? Pokoknya, lu tau gak sih kayak gacoan kan dia rawit ya? Itu gua nggak kuat, rawit tuh lama banget. Iya.
kayak lama banget, pedesnya tuh lama banget sampai nggak kuat banget. Orang yang nggak suka pedes nangis pasti. Gue pengen ngundang Mas Dean sih sebenarnya. Dia belum. Mas Dean, Adel, Kevin. Gak hilang-hilang ya, bangsat. Coba lo harus coba ya Pak. Itu adalah kota perokok. Mau ngerokok kayak di Jakarta sama aja. Oh bebas ya mana-mana. Bebas. Suhunya berapa kemarin Lan? Kemarin cuma 5. Karena kan masih fall. Enak. Masih enak kali 5-10. 5-10 tuh lu masih bisa pakai hoodie doang anjir. Ya, gua pakai hoodie doang. Iya kan, enak kan? Ya, enak-enak. Suhu nyaman gitu. Ya, suhu kayak nyaman, di LA, 50. waktu di LA juga nyaman. LA 13 kan. Ya lumayan panas, cuma paling kalau kita duduk di kursi besi dingin aja kursinya, karena besi kan nyerap dinginnya lumayan kan. Gitu. LA itu kemarin 13. LA itu nggak akan pernah bisa panas banget, nggak akan bisa dingin banget. Yang udah ketahu. Nggak, kalau nggak salah tuh dijepit laut ya, gue lupa. Pokoknya karena kalau dekat laut itu nggak akan panas. Korea, Busan juga nggak dingin. Oh iya, Nggak dingin banget. bukan Korea dingin banget ya? Busan tuh dekat laut, bro. Panas. Busan panas banget. Pas di Seoul, wah, baru tuh dingin. Soalnya kan Seoul udah agak atas. Kalau Busan tuh di bawah dia. Korea juga gue belum pernah kesana anjir. Enak. Enak. Liburan cewek lah, karena di sana minimarket itu lebih sedikit dibanding Olive Young anjing. Olive Young tuh tempat makeup cewek itu udah kayak minimarket, kayak 7-Eleven Family Mart di Jepang. Olive Young apaan ya? Ini tempat dimana nanti Dea bakal gesek kartu dan Rafael. Masalahnya murah, Pi. Dia tuh kayak barang-barang makeup Korea bagus-bagus gitu. Murah semua. Oh iya. Jadi dengan alasan murah itu mereka bakal ngegesek 2 kali. Gak ada beda dong anjing. Coba itu Olive Young. Ya paling gitu sih, Pi. Kayak ya gue juga datang ke sini, pengen ke sini. Udah lama kan kita nggak bikin konten bareng kayak gini kan. Gue ngeliat segmen lo ada pedes-pedesnya, gue suka. Makanya gue kontak lo, yuk bikin. Dia penasaran kemarin. Bilang, ayo lah. Nanti mau ada yang baru, kan gue ajak lu sama tamu lagi deh. Oh, Gue partnerin sama siapa. kabarin bakal. Gue hitungannya basicnya kan sekarang apapun gue buat lah. Kita juga hitungannya jarang banget kan kalau kita berdua ketemu konten. Ya, Bukan kita biasa ketemu. Kita udah ketemu off cam Ketemu aja aja off cam seringnya aja. ya. Sekali kita konten lah, maksudnya kan kalau chemistry seru kita bisa bikin konsep bareng. Iya benar. Kayaknya gue penasaran sama IRL-nya sih Lan. Gue kenalin lu sama Dani nanti deh. Boleh. Anak gue, dia energetik. Yang mukanya kayak bayi. Ya anjing. Iya. Kenapa pada nggak nyadar ya kalau dia mirip sama bayi? Just Dani aja namanya. Ya antara energetik sama nggak tahu malu beda tipis sih. Lucu sih dia, gue ngeliat. Dia selalu bawa speaker kemana-mana anjir. Ah, buat apaan? Buat muter lagu bangsat. Oh, jadi streamingnya ada lagu. Itu dia berarti kayak bule-bule di LA. Kayak gitu juga, dia streaming di Twitch, dia bawa speaker di tasnya buat lagunya di setel kalau misalnya ada yang sawer atau apa. Banget anjing. Gue malu banget lah, sumpah. Gue bilang, Dani. Gue bilang, tapi gue udah seneng aja dia harus orang-orang. ini sih, dia harus belajar bahasa Inggris sih nanti. Dia udah bisa bahasa Inggris. Bisa ya? Tapi bahasa Inggris kan. Iya, tapi masalahnya kalau dia kan memang gue lihat aim-nya tuh ke US banget. Kalau bahasa Inggris dia oke juga, itu dia pasar internasional bisa dapet juga seru. Orang lucu. Gue pertama kali tahu dia tuh bukan dari lo. Dia itu konsul ke Eno Bening. Oh iya. Namanya Kim Jong Dan dulu. Oh iya bener. Kata Eno Bening, ganti nama lu itu terlalu bahaya dan sensitif. Jadi dia dulu Bang Eno tuh bikin live streaming. Biar gua nilai channel YouTube kalian semua gitu. Kalau nggak salah pokoknya kayak gitulah. Nah, si Kim Jong Dan tuh si Dani sawer Bang Eno, dan Bang Eno ngasih banyak pelajaran gitu tentang sosial media strategis gitu gimana gitu. Kalau misalnya lu nggak main game banget, nggak usah main game, lu tetap fokus jadi yang beda aja. Kalau gaming tuh udah banyak, akhirnya dia mungkin dapat inspirasi di sana, dia jadi jarang nge-game kan tuh. Iya. Karena menurut gua ya dia konsepnya lucu, energetik, main game ujung-ujungnya sayang gitu. Benar. Akhirnya sekarang dia fokus IRL nggak oke kan? Gitu. Dia ke nikahan gua kan gua undang. Ya, di IRL. Iya IRL, tapi pas dia salaman dia nggak IRL. Dia tahu batas IRL sama enggak. Iya. Ngerti nggak? Kalau misalnya kemarin dia salaman IRL, menurut gua kurang, ya kan? Karena IRL itu lu harus tahu yang dimana yang lu bisa sorot, yang dimana lu enggak. Kayak kemarin gua IRL juga kan gua nggak langsung ke tempat AAA, tempat B2F, bisa jadi mereka lagi obrolan penting. Makanya gua selalu merespek
untuk boundary lah. Kalau IRL tuh kita harus pas orang udah siap gitu loh. Mau gimana pun IRL di luar itu kan disetting semuanya. Jadi nggak mungkin pure semuanya tuh bakalan murni. Pasti lah Asia Hospitality disetting waktu di China. Dia apa sih namanya, gue sukanya Dani tuh semangatnya ada. Iya. Terus dia bikin meta baru. Tahun depan banyak segmen sih lah. Kalau lu misalnya mau datang IG, gue juga lagi bikin segmen ini nih, Kinan sama anak-anak Tuman, Radio 2H. Jadi kayak O2 aja mah barak. Tapi kalau lu mau ke sana, silakan. Tapi itu beneran kayak barak lah. Ya gue mau bawa nih aja. Beneran kayak barak, itu kayak ada kipas, terus green screen itu bisa roboh. Itu yang bikin lucunya anjing. Iya, gak ada masalah kalau gue. Itu yang bikin lucu, itu real barak aja. Ya maksudnya kita semua start from that thing sih. Nggak, tapi itu mereka nggak akan upgrade itu supaya pakai kayak penjara. Memang konsepnya seperti itu kan. Gue udah bilang, jangan upgrade aja, udah biar kayak barak aja. Yang ayam aja anjing, tapi udah pakai AC kayak. Sekarang udah upgrade, gue bilang, anjing kenapa pakai AC? Gue bilang, aduh ya udah ada AC-nya, sekarang mah orang mah pakai kipas aja kayak dulu. Kata kita tuh sih kalau kipasnya kekencengan, kita tuh jatuh. Natural anjing tuh baraknya beneran barak. Gue kemarin yang lu ke O2 aja yang tempat Eja kan? Tempat Eja ya? Yang nunjukin pantat si Dera anjing. Duh ngakut banget gue ngeliatnya anjing. Gue langsung jadi inget onsen gitu. Cuma dia hitam anjing. Malas anjing, itu malas banget sih guys. Oh anjing itu semua. Aduh. Lo bisa pilih tuh mau main sama anak-anak yang mana. Jadi boleh. Di O2H nanti bakal banyak konsepnya. Kalau lo mau main aja gitu. Kan yang seperti yang gue bilang, gue tuh udah bukan solois gitu. Karena ya lu tahu ya, terakhir sebelum gue jadi solois kan gue udah pernah persirkelan juga. Oh ya. Iya, dan it's not run well, jadi dari situ gue sedikit trauma, udahlah gue solois aja gitu. Sampai ya sekarang kita lihat sepositif apa sih kumpulan circle gaming gitu loh. Semua ngerangkul lah gitu, semua collab gitu. Enak juga ngeliatnya, jadinya kayak ngeliat YouTube tuh sekarang berwarna, ada banyak pilihan tontonan, bukan gitu doang. Itu yang gue happy sih dari O2H, B2F, AAA sekarang bahkan kan. Ya kita emang sengaja ngasih yang beda terus sih. Kalau bisa gue nggak ngikutin tempatnya Arab, nggak ngikutin tempatnya Mas Dean, kita bikin baru. Jadi viewer banyak makanan. Iya benar. Kalau misalnya bosan ke sana, bisa balik ke tempat Mas Dean. Bosan di gua bisa ke tempatnya Arab. Bosan di Arab mungkin bisa ke tempat Mas Dean. Muter aja gitu. Jadi nggak monoton gitu. Makanya gua mungkin Mas Dean udah banyak di gaming nih, gua harus kurangin. Jadi gua kasih tempat-tempat yang lain. Gitu. Kayak Shift Malam gitu kan. Podcast live streaming itu kan jarang. Itu seru banget sih Shift Malam. Ya banyak yang seneng itu. Selalu sama yang si orang itu tuh yang selalu cerita hantu tuh. Siapa? Si Vincent. Ewing 240. Vincent. Iya kayak. Vincent, Alfi, si Fandi kan. Gitu. Jadi gimana Lan? Untuk program ini dari tadi gue lihat lu tidak bergeming, tidak kenapa-napa, nggak ada efek, dan padahal itu adalah sambal paling pedes di dunia, salah satu sambal paling pedes di dunia. Ya pedesnya pedes yang nyiksa lumayan lama, makin lama dia ke-build up di lidah. Akhirnya karena kita biasa makan pedes dan nahan, kayak mata kan otomatis. Tapi gue tipikal yang bisa nahan, gitu. Sebenarnya ada segmen yang gue mau buat juga kayak lu, tapi untuk orang yang nggak asem. Asem? Apa tuh contohnya? Mangga mentah. Oke. Makannya tanpa ada ekspresi, tapi gue suka asam tapi tetap ada ekspresi sih kayak gitu kan. Tapi gue masih suka. Jadi kayak itu seru juga kan kalau kita makan tanpa ekspresi gitu. Gue suka banget sama asam dan pedes soalnya. Dan gue bisa kayak ngabisin mangga satu kotak gitu tanpa ekspresi. Tapi bukan yang aroma manis ya? Enggak, mangga mentah kayak mangga rujak tapi lebih mentah lagi. Yang dia masih bulat gitu loh, yang digigit gitu. Anjing gue gak pernah nyobain. Itu pedesnya luar biasa. Pedes asamnya. Asamnya tuh mantap. Tapi overall konten ini fresh, dan yang gue suka tuh jadi orang tuh ngobrol sambil kepedesan gitu. Kalau yang gak kuat pedes kan lumayan jadi bingung ngobrol. Iya itu tujuannya. Kejar kan. Betul, kalau yang di luar negeri kayak gitu tujuannya. Gue liatnya kayak gitu sih. Kayak kemarin si Jambu pengen nampol Lucky kan. Udah pedes ada Lucky, makin udah kepedesan Lucky gak jelas ya kan. Cuma itu orang kasihan anjir. Sama Lucky. Iya, kemarin dia streaming nge-lag yang di Delta. Akhirnya dia udah gimmicknya bagus, 39 menit. Dia udahan. Kenapa gimmicknya? Sejam. Dia kan ada gimmick masuk ke yang kemarin turnamen itu.
gimmicknya keren banget, jadi dibuatin sinematik, dia ceritanya telat gitu kan. Pas baru main streaming, baru segame sejam diganti anjing cupu katanya soalnya. Terus streamingnya nge-lag. Tapi paling bahaya di tim B2F siapa kemarin lah? Paling bahaya, ya Bion lah. Oh segitunya Bion berarti. Bion Bion tuh baru angkat piala anjir itu. Baru angkat piala. Hari itu baru angkat piala Habis dia. itu diturunin lagi pialanya. Kita yang angkat yang baru. Iya anjir Bion itu. lah. Bion baru angkat piala ya. Bion paling bahaya. dari apa ya? Misalnya gini kita ngomong, Rian Superner itu jago infanteri. Tapi dia tuh jangan pakai mobil. Bion udah jago di mobil, jago nembak juga. Oh. Jadi benar-benar dia di semua. Iya. Oh dia jago infanterinya. Kalau Superner jago infanteri. Dia di mobil dia bagus tapi dia nggak terlalu suka mobil, nggak terlalu dalemin. Kalau Bion itu aimnya nggak segila Superner memang, tapi dia jago semuanya, all rounder gitu. Oh iya. Itu yang paling mengerikan. Dan bang kan mereka setim kan Nayar sama Bion kemarin. Iya. Di lu siapa yang jago? Di gua Heeh. udah pasti anak-anak KCG gitu. Siapa dari KCG yang paling jago? Dari KCG yang jago Benny, yang jago Benny Moza. vehicle itu Boneng. Dan kalau gua sama Wawan itu udah 2 Free Fire. Oh ya Wawan Free Fire lu ya? Iya. Jadi gua sama Wawan tuh gua collab-in di situ. Jadi Wawan pakai mobil, gua di atas mobil ngelas. Oh makanya Dan lu itu yang bilang bikin mekanik anjir kemarin. Iya. Itu mobil nggak ancur-ancur di B2. Jadi ada B1, B2 kan. Panzer atau apa sih lu? Gua pakai G1. Mobil G1 tuh kayak tank, tapi dia nembaknya cepet, dung gitu. Itu gue di atas kepala mobilnya, gue ngelas, nggak ancur-ancur jadi tembak ngelas. Plus gue sambil ngelas, gue ngelas udah kelar, gue ganti ke launcher, gue tembak. Jadi dari atas gue ngeperon di atas mobilnya, nggak masuk ke dalam mobilnya, gue nembakin juga dari atas mobilnya. Wah, jadi ada 2 pistolnya apa? Iya. What the fuck? Itu yang kalian seru sih, tapi oke lah. Gua nggak bisa main FPS yang pertama lu kan, yang pertama 2 hal lawan triple ya. Bantai gue anjir, gue beneran buta banget lah main FPS kayak main gue ini ya. Gak tau kenapa ya dalam gaming yang beneran gue nggak bisa, itu cuma FPS tembak-tembakan doang. Iya lu kan Valo aja parah kan. Anjir gue Valo parah Lu banget. nggak pernah bisa FPS emang. Gak bisa gue. Dulu kan gue nggak. Tapi gue nembak beneran jagoan lan. Iya, coba kalau FPS tuh beda, lu udah tua. Enggak, gue dari SMP nggak bisa. Motion sickness gak sih lu? Bukan. Kayaknya gara-gara mouse gue tuh sensitivitasnya tinggi banget lan. Harus dikecilin. Nah gue nggak bisa kayak narik panjang gitu kan. Oh nggak bisa ya berarti. Soalnya kan di Dota, di MOBA harus kencang, harus cepat. begini banget kan. Iya, Cocok. apa semua. Geraknya gitu doang. Cepet. MOBA lah lu cocoknya kan. Iya, gue kayaknya MOBA, lebih cocok Souls-like, Iya. game-game yang third person. Iya. Kalau FPS third person masih oke dong berarti lu. Kalau Overwatch gue masih bisa. Itu Ark Rider kalau mau seru-seruan. Ark Rider mah kayak Lethal Company anjing. Ih, tapi itu seru, Bangsat. bikin squadnya lo. Iya, Kalau iya. diniatin yang kompe sih seru itu. Tapi itu gue nggak komplain mana kayak beran mulung. Kadang kalau ada orang gue ngomong please don't kill me. Kayak main ras anjing. Kadang-kadang gue gitu please don't kill me mister please don't shoot gue gitu. Oh itu dia bagus loh, dia bagus. Apa yang membuat lu sekarang main LoL lagi berarti? Jadi gini, gue tuh sebenarnya pengen balik lagi main Dota. Karena kan gue berpikir kayak gue 1 tahun ini tuh udah gila. Gue tuh harusnya tuh fokus sama anak-anak aja. Yang which is waktu itu gue berpikir ruang lingkupnya kecil kan. Kayak gue paling ngurus Kinan, Nael kan tapi udah di BTR ya. Tapi gue kadang masih ngurus dia kalau lagi konten gitu. Fandi, Alfi, dan ternyata setelah gue waktu Januari masukin Jason masukin daerah nih idealisnya cukup kuat banget, tinggi banget, mereka tinggi. Apalagi pas gue angkat, dia pengen ngegedein O2. Di merger sama anti normal. Dimana itu jadi gede banget kan skopnya. Situ gue kayak kebakar lagi. Ya udah akhirnya gue work lagi, gue kerja lagi. Gue bakar lagi lah tenaga gue tahun ini gitu. Gara-gara anak-anak ambisinya ternyata masih sekencang itu. Abun juga kan dari artis. Lu tau Abun kan? Abun dari film mau transisi ke YouTube juga gitu. Mau ada dari YouTube juga, di film ada, jadi di YouTube juga ada gitu. Jadi gue kayak harus muter lagi gitu loh. Kadang Nicole juga masih suka pengen streaming, makanya gue bikinin program turnamen kan. Kemarin yang Abun sama Jan, anaknya Sule, juga kan mereka bikin turnamen. Gue liat tuh. Lihat kan? Valo ya? Valo, ya. Besok Mobile Legend. Jadi gue kayak ngeliat anak-anak kayak gitu ya gue kebakar lagi lah. Cuman ternyata gue tahu gue udah nggak udah itu aja. Mas sekarang kok? 31 gue kena di mental sih tapi kan kayak pergi dan lain-lain kemana kayak gue nggak ada di tempat nyaman gue. Jadi kayak kemarin gue mencoba main Dota lagi, mapnya udah segede anjing gede banget kok. Bener banyak banget, Cok. Wah, anjing. Rosannya bisa pindah kan? Rosannya bisa lempar orang anjing.
Bangsat, gue kaget kemarin pas ngeliat anjing kenapa Rosario bisa ngelempar orang. Nah dari situlah gue kayak harus cari game yang lebih ringan nih. Ini gue mau tiap main, pala gue stres lah, sumpah. Awal-awal masih oke banget. Akhirnya gue main LOL kan. Lu butuh quality time di lu aja sih. Kalau gue sekarang, gue jujur, gue malah sebaliknya. Kayak gue udah terlalu banyak waktu untuk kayak having fun ya. Karena gue punya MMO game gue sendiri dan AAA which is malah gue enjoy sekali gitu. Jadi live lama bukan karena viewers, tapi karena memang gue suka. Nah, akhirnya ya sekarang gue udah mulai pengen grinding lagi. Gue sebaliknya malah, gue jadi pengen mulai grinding lagi, bukan stop grinding. Karena kemarin grinding gue udah mulai stop. Karena gue fokus ke banyak hal juga kan. Iya. Ketika kelar Dika ya. Lu bikin pilar-pilar offline kan lu? Iya. Ya kan? Turnamen Tekken, kemarin cross battle gue mau gedein lagi. Karena community ini yang menurut gue harus dipandang. Jangan di mobile terus. Iya. Aku udah ngikut tuh. Onik ini kan, menang kemarin kan? Iya menang dia kemarin. Anjing, alien cok, gue bayar nama dia kan, tai. Coba ya? Jago banget. Jago dia emang. Iya gue liat kok kemarin. Nah, makanya gitu rencana gue juga tahu diri, gue soloist dan gue kan bikin production, lu juga masuk dan lu support gue lah di perusahaan gue itu. 2 tahun kita ya di production. Iya, udah 2 tahun. Dan dari ini kan gue udah berjalan 2 tahun, gue juga gak bisa kayak O2H untuk kayak bisa bikin suatu community gitu-gitu. Makanya gue arahin tuh kayak ke posisi yang dimana gue sebagai wadah untuk kalian mau bikin konten bareng, let's go gitu loh. Yang udah ada gitu, kita barengin sama production kayak gitu. Gue maunya jadinya lebih kayak gitu karena gue beda banget sama lo. Kalau gitu lu demen ngegrup ngumpul. Kalau gue walaupun gue suka, tapi gue tuh ujung-ujungnya tetap solois. Iya. Tapi gue membuka untuk bisa ngumpul, tapi yang which is dengan orang-orang yang udah tersedia. Gitu. Makanya dengan lu bilang, ayo orang-orang yang di Jakarta dikualifin sama gue, itu yang lagi gue targetin. Gue udah ada tempatnya, kita mau bikin apa. Iya itu yang gue lebih ke productionnya. Iya, lu lebih ke productionnya kan? Iya, gue eksekusinya bisa. Iya. Ya, itu yang gue tanyain tuh. Soalnya gue talent banyak banget anak-anak. Nah, kan dari banyaknya talent itu nggak mungkin selalu ada ininya. Ada kontennya setiap hari kan. Nah yang lagi kosong siapa? Ayo kita main gitu bareng gitu. Karena nggak mungkin semua setiap hari ada. Karena Mobile Legends-nya 5-on-5 gitu. Iya benar. Sedangkan O2H buset itu udah. O2 70 photoshoot aja lama itu gue yakin 4 jam lebih anjing. Photoshoot rame banget sampai pakai drone view tai lu foto. Saking ramenya udah kayak O2 70 orang. 70 orang. Gue tim menurut lo siapa sebelum kita closing? Nah ini ya terakhir ya, gue ke Robskill. Kalau nggak ada agenda, gue juga tertitri. Tapi kayaknya kalau ada agenda, Donkey Kong kayaknya. Bonanza, anjing. Jujur itu seru. Iya, cuma maksudnya bukan GOTY material sih. Ya, itu seru. Tapi kita lihat aja nanti. Kan masalahnya yang tahun lalu juga menang Astrobot, cok. Iya kan? Harusnya siapa yang menang? Iya, tapi enggak. Kalau Robskill ini udah menang banyak hal soalnya. Iya, betul. Plus, ya gue benci dengan hal ini sebenarnya. Cuma kan dia udah dapat 2 power deh sekarang. Dulu kan dibilangnya game anti-woke. Dan ternyata si Jennifer English kan ngomong dia L. Waktu dia diwawancara kan. Bohongan lagi. Jadi sekarang udah dapat 2 nih. Leftistnya juga dukung ke Robskill karena si Jennifer English-nya itu. Oke. Ngerti gak? Jadi kekuatannya udah besar banget nih untuk menang. Well, even we hate it gitu ya udahlah. Gitu. Ini nggak ada yang nanya padahal itu ngapain sih dia ngomong gitu. Bisa jadi bohongan sih. Demi buat menang kayak tai. Strategi tai. Saya rekor nice dunia. Itu strategi sih guys. Cukup nice strategi. Nice. Kalau udah Jennifer English bohongan ya. Tapi kalau Robskill itu game nangis gue. Itu tamat nangis. Gue sampai kesal dengan ending yang gue pilih. Kan pilih apa bang? Mile. Gue pilih Mile. Anjing kita belum pilih Mile. Bodoh amat. Mau lu bilang itu fake atau gimana? You cannot play gods gitu. Ibarat gini deh. Bumi yang kita pijak sekarang gitu ya. Kita ngomong. Adalah yang mereka lukis. Kita semua memang kelihatan tidak asli. Tapi kita punya perasaan men. Kita punya feeling men. And who the fuck care about Verso Soul yang ada di dalam lukisannya gitu. Lagi udah mati juga Versonya. Ngerti gak sih? Iya. Dan ini si Mile ini yang memang terlalu skizo. Memang. Yes. Tapi sebelum Mile skizo, emak bapaknya udah skizo duluan. Oh iya benar. Bapaknya yang berusaha untuk nyelamatin gitu loh. Tapi ya lu tahu Mile di dunia asli kan? Bisa ngomong. Ya hancur mukanya. Udah hancur. Ya udah mending dia sekalian lebih parah dari emaknya aja gitu. Oke, berarti tertitri ya? Tertitri. Udah tertitri deh. Gue juga tertitri sih kayaknya walaupun gue kemarin buat KCD sih. Ya KCD oke juga, nggak ada masalah. Antara 2 itu lah. Iya. Untung GTA 6 nggak jadi keluar ya? Ya masih lama lah, udahlah. Itu delay aja sampai bagus lah.
Oke Nggak pusing. guys, Thank kalau you. gitu terima kasih semua buat yang udah nonton sesi Deep Sauce hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.